Shalom. Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita datang di penghujung tahun ini karena kita meyakini, kita percaya bahwa ada Tuhan yang terlibat dalam hidup kita. Di penghujung tahun ini saya mengajak kita untuk merenungkan refleksi akhir tahun 2023 untuk kembali kita melihat pembelajaran hidup yang telah kita lewati, yang telah kita alami, dan bagaimana pentingnya kita bisa mempersiapkan hidup kita di dalam menyikapi tahun 2024 ke depan, yang tentunya adalah masa-masa yang tidaklah juga lebih mudah dari tahun-tahun yang telah kita lewati sebelumnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita akan membaca. Ada ayat-ayat yang saya ajak kita baca bersama di dalam pertama Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71, atau diklik begitu ya, silakan boleh bantu. Sorry. Ini ada ya. Oke, sorry. Ya, kita baca bersama-sama 2-3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kok tertindas baik? Gak ada orang yang kepengen tertindas ya. Tapi firman Tuhan ini berkata bahwa aku tertindas, aku ngalamin situasi-situasi yang tidak menyenangkan, perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, itu pun tetap baik buat kita. Sebab firman Tuhan dan lagu pujian selaras berkata, dari semula Tuhan telah tetapkan semuanya adalah baik. Jadi ketika kita mengalami kondisi tertindas sekalipun, itu tetap baik karena dari situ kita bisa belajar. Belajar akan firman Tuhan, belajar akan hukum-hukum Tuhan, belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Selanjutnya di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 berkata demikian, kita baca bersama kembali 2-3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi segala sesuatu yang kita baca dalam Alkitab kita dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Kita bisa belajar dari situ. Jadi situasi kehidupan yang kita alami dan juga apa yang kita bisa lihat dan baca tertulis dalam firman-Nya, itu semua bisa kita gunakan menjadi sebuah pembelajaran hidup bagi kita. Nah, apa sih hidup itu? Hidup adalah perjalanan waktu yang penuh perjuangan. Kita melewati masa-masa dari hari ke hari, di mana 1 tahun 365 hari kita lewati sepanjang tahun 2023 ini, dan kembali kita berada di ujung tahun 2023. Perjalanan waktu yang penuh perjuangan, banyak hal yang kita perjuangkan. Juga adalah hidup merupakan rangkaian keputusan yang dibuat. Ada banyak hal-hal yang telah kita putuskan. Dan itu menjadi sebuah rangkaian-rangkaian yang selalu harus terjadi dalam hidup kita selama kita hidup. Demikian juga hidup adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan, yang tidak akan pernah berhenti. Kita tidak pernah lulus, kita terus harus belajar. Di dalam pendidikan formal kita bisa tahu masa-masa kita belajar dan kita selesai dalam pendidikan itu. Tetapi pembelajaran hidup akan terus berlanjut selama kita masih hidup. Jadi berhenti berjuang, berhenti mengambil keputusan, berhenti untuk belajar, maka berarti juga berhenti untuk hidup. Artinya bahwa kita tetap selagi kita masih hidup, kita butuh terus berjuang, kita butuh mengambil keputusan,
kita butuh untuk terus belajar. Apabila kita tidak mau berjuang, maka kita sudah kalah dan gagal. Banyak orang seringkali nggak suka untuk hal itu, seringkali kalah sebelum kita mencobanya. Ada banyak orang yang nggak berani. Ada banyak orang yang lebih menyukai kehidupan yang konstan begitu saja tanpa ingin bergerak maju, semakin ada progres yang lebih ketimbang di masa-masa yang lalu. Hidup itu dinamis, tidak statis. Kalau kita tidak bergerak, yang lain tetap akan bergerak. Jadi kalau kita tidak bergerak, yang lain bergerak, maka posisi kita berada di makin belakang dan ketinggalan. Hidup juga merupakan sebuah perjuangan di mana rangkaian keputusan harus dibuat. Jadi apabila kita membuat keputusan yang salah, maka yang akan terjadi adalah sebuah penyesalan demi penyesalan yang tentunya bisa membuat seorang kadang dengan penyesalan yang sangat membuat jalan pintas kehancuran hidupnya. Dan jika atau apabila kita tidak belajar dengan cukup bijak, maka kita bisa menjadi terbelakang dan terus hidup dalam penderitaan. Di dalam pengalaman kehidupan yang kita jalani, pasti kita akan mengakui secara pribadi ada makna pembelajaran hidup yang pasti akan ada dalam setiap peristiwa hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Nah, karena itu respon kita sangat menentukan. Penting buat saya dan saudara selalu menjadi orang yang bijak. Firman Allah menuliskan dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup." Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif yang berakal budi, berbudi pekerti dan lain seterusnya, dan mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan apakah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, respon kita atas setiap peristiwa kehidupan itu akan sangat menentukan. Kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang akan terjadi kita alami, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponinya. Nah, sudahkah kita hidup bijaksana sepanjang tahun 2023 ini? Ada banyak peristiwa, ada banyak persoalan yang sudah kita alami sepanjang tahun 2023. Dari 3 poin yang saya sampaikan di awal, apakah yang sudah kita perjuangkan selama 365 hari di tahun 2023 ini. Dari hasil perjuangan yang kita lakukan, apa yang sudah kita capai? Di penghujung tahun ini kita merefleksi, merenung. Di awal saya memulai tahun 2023 sampai sekarang saya mengakhiri. Adakah saya ini tetap berada di posisi yang sama ketika saya di awal tahun sampai kepada di akhir tahun? Tidak ada sesuatu capaian yang kita peroleh. Tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu itu kita peroleh dari Tuhan. Dan kita kerjakan bersama dengan pertolongan Tuhan. Dan kita kembalikan kepada Tuhan. Dan seharusnya di ujung tahun ini kita datang dengan rasa syukur dan kebanggaan bahwa aku dapat kembalikan segala puji-pujian, hormat, kemuliaan
dari akhir perjuangan hidup sepanjang tahun 2023 ini. Nah, di awal tahun 2023 mungkin kita belum menikah, kita masih lajang, tetapi 2023 di akhir ini kita sudah punya pasangan. Nah, dengan kita memiliki pasangan, perubahan pasangan ada berubah, status kita berubah, tetapi capaian-capaian perjuangan kita yang kita sudah lakukan, apakah juga berubah untuk sesuatu yang kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Keputusan penting apa yang sudah kita buat dari rangkaian hidup sepanjang tahun ini? Adakah keputusan yang pernah kita lakukan adalah sebuah keputusan yang keliru, yang salah, yang membuat penyesalan, dan kemudian apakah kita belajar dari itu? Jadi pembelajaran apa yang sudah kita dapatkan dari sepanjang tahun hidup di mana kita masih diperoleh? Hari ini ada berita duka yang kita dengar bahwa salah satu daripada jemaat tempat ini, yaitu Ibu Susanti Widya yang sedang berlibur dengan keluarganya dari keluar negeri ke dalam negeri dan sudah mempersiapkan banyak hal. Tetapi persiapan-persiapan yang dilakukan yang seharusnya dinikmati, semua hal itu seharusnya malam dan detik ini berada di tempat yang menyenangkan baginya bersama dengan keluarga. Tapi harus ada di rumah duka oleh karena Tuhan memanggil anaknya yang pertama. Hidup ini tidak ada yang bisa kita pastikan. Yang pasti hidup ini adalah sebuah anugerah. Ketika Tuhan masih karuniakan kita hidup, kita perlu berjuang, kita perlu membuat keputusan yang tepat, dan kita perlu terus belajar. Sampai waktunya kita berhenti hidup dan kita tidak tahu kapan akan terjadi. Karena itu belajarlah dari pengalaman hidup kita. Kita bisa belajar dari pengalaman hidup kita sendiri. Kita bisa merefleksikan perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Kita bisa belajar dari keberhasilan demi keberhasilan. Juga bisa belajar dari kegagalan demi kegagalan. Kita belajar dari apa yang benar kita lakukan. Kita juga bisa belajar dari apa yang salah sudah kita kerjakan. Bahkan kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang jelas kita baca setiap hari dalam firman Tuhan. Dari situ iman kita bisa bertumbuh, dari situ kita bisa menjadi orang yang lebih bijak. Dari beberapa hal yang saya mau sampaikan, maka ada 6 tokoh yang saya coba kembali angkat untuk kita kembali mengingatnya. Dari proses pembelajaran yang perlu untuk kita sama-sama bisa dapatkan. Yang pertama dari mulai Perjanjian Lama kita bisa lihat. Kalau mau lihat dari Adam dan Hawa pun kita bisa belajar daripadanya. Tetapi itu tidak saya tampilkan. Kalau Adam dan Hawa, pembelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari Adam dan Hawa? Ternyata Adam dan Hawa sebuah pembelajaran, sebuah hal yang sangat fatal, bukan? Dari apa yang terjadi pada Adam dan Hawa, itu menjadi sebuah garis sejarah perjalanan yang panjang kehidupan manusia. Bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa sempurna adanya, tidak kurang suatu apapun. Bahkan sebelum dia menjadikan Adam dan Hawa, Tuhan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan. Itu sebabnya dia tidak jadikan Adam dan Hawa di hari pertama. Dia jadikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan yang baik bagi Adam dan Hawa. Dan ketika semua dipandang Tuhan baik dan sempurna adanya, dia jadikan manusia. Kenapa Tuhan masih perlu menjadikan manusia? Karena kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan itu mulia, dia punya segalanya. Dia punya dan bisa melakukan apa saja. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan tidak bisa lakukan bagi dirinya. Dia ingin manusia lakukan untuk dia. Dia tidak dapat meninggikan diri, dia tidak dapat memuliakan diri, dia tidak dapat menyombongkan dirinya. Walaupun dia berhak untuk semua hal itu. Dia tidak dapat memuji diri dengan apa yang sudah dicapainya dan dikerjakannya. Tapi dia ingin manusia mengingatnya dan kemudian memuliakan dia.
Sebabnya dia berikan hak bebas kepada saya dan saudara, agar dengan hak bebas kita punya kehendak bebas, dengan pilihan dan keputusan kita yang kita buat, kita memilih untuk memuliakan Tuhan, kita memilih untuk menyenangkan Tuhan. Jadi dijadikanlah itu manusia. Dan dibuatlah segalanya yang terbaik buat manusia, dengan berharap bahwa manusia kiranya dapat membalas kasihnya. Tapi Kejadian pasal 6 menulis bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan sejak Adam dan Hawa jatuh. Jadi kejatuhan Adam dan Hawa itu menjadi fatal sekali bagi rangkaian perjalanan hidup manusia selanjutnya. Membuat hari-hari penuh duka bagi Tuhan oleh karena kita gagal untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, Adam dan Hawa, pertama Hawanya mulai digoda. Kenapa Hawanya? Kenapa enggak Adam dulu? Karena Adam yang pertama terima firman. Adam pertama dengar firman. Dia terima original dari Tuhan. Hawa kemudian dia dengar dari siapa? Dari suaminya. Ya, kadang-kadang orang tidak cukup kuat untuk menerima apa yang diajarkan oleh manusia. Kemudian akan lebih kuat ketika dia akan dengar langsung dari Tuhan. Tapi hidup ini kita nggak selalu akan dengar dari Tuhan secara langsung. Kita dengar dari manusia. Hawa dengar dari Adam, kita diberkati Tuhan. Boleh menikmati semuanya. Cuma satu diminta Tuhan, kita nggak boleh lakukan itu. Yaitu pohon apa? Pengetahuan baik dan jahat. Cukup itu doang. Yang lain boleh kita makan loh. Tapi ketika diputar balik sama iblis, kemudian Hawa menjadi ragu-ragu. Aku salah dengar kali ya dari suamiku. Jangan-jangan apa yang dikatakan iblis itu memang lebih benar. Maka terkecohlah Hawa dan mulailah ia jatuh. Tapi sang suami tidak tegas untuk mengajar sang istrinya. Sikap tidak tegas membuat kemudian akhirnya hidup banyak hal yang terjadi. Rumah tangga juga begitu. Ada banyak hal kejadian-kejadian yang diakibatkan sikap-sikap dan keputusan yang tidak tegas, tidak jelas. Dan ada banyak sikap yang juga diakibatkan oleh karena respon manusia yang tidak mempercayai sesamanya. Oh, banyak pembelajaran yang kita bisa dapat. Nah, berikutnya kita belajar dari Nuh. Apa yang bisa kita pelajari dari Nuh? Ditulis oleh Alkitab, Nuh hidup bergaul karib dengan Tuhan. Wah, kita belajar. Apakah sepanjang tahun 2023 ini saya dan saudara sudah menghabiskan waktu bergaul dengan Tuhan? Atau justru waktu-waktu kita untuk Tuhan jauh lebih minim ketimbang waktu-waktu kita tidak bersama dengan Tuhan? Apakah sepanjang tahun 2023 ini saya sudah mendapatkan perkenanan Tuhan? Karena kita menyadari bahwa ketika Tuhan berkenan, maka segala sesuatunya itu akan mudah. Pasti kita bisa. Rahasia ini jelas sangat kuat diperoleh oleh siapa? Yosua dan Kaleb. Ketika bersama dengan 10 pengintai lain, melihat objek yang sama, melihat fakta yang sama, bahwa negeri ini berlimpah susu dan madu, Tuhan sediakan buat kita. Tetapi ada banyak algojo, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Yang satu karena tidak punya perspektif hidup yang lebih tepat dalam koridornya yang Tuhan kendaki, merespon salah. Wah, memang Tuhan janjikan yang bagus-bagus, tapi tantangannya tidak kalah bagusnya. Ini lebih berat dan kayaknya nggak mungkin. Jadi ada banyak capaian-capaian yang kita dapatkan sepanjang 2003 ini tidak kita peroleh maksimal oleh karena sikap seperti itu. Tetapi Yosua dan Kaleb maju dan menangkan orang lain. Bukan melemahkan tapi menguatkan.
Bukankah dalam perjalanan hidup saya, dalam perjalanan hidup saudara, ada banyak faktor sekitar kita yang kadang yang bisa menguatkan kita, tapi lebih banyak juga yang melemahkan kita. Ada banyak yang melemahkan kita. Yang membuat kita, aduh kayaknya, aduh. Kalau bisa selesailah sudah. Kalau bisa sampai di sini sajalah. Tapi Tuhan baik. Yosua Kaleb punya kunci yang dia temukan. Dia berkata kepada saudara-saudaraku, kuncinya adalah jika Tuhan berkenan, Dia akan bawa kita masuk. Yang mustahil bisa menjadi mungkin. Kuncinya di Tuhan. Asal Tuhan berkenan. Asal Tuhan sedang senang dengan kita. Asal hati Tuhan sedang begitu luar biasa terhadap kita. Apa saja yang kita minta, pasti akan diberikan. Jadi, perkenanan Tuhan yang menjadi target kita kejar. Dan apakah itu juga yang menjadi sasaran kita di tahun 2023? Dari Nuh kita belajar selalu taat. Walaupun tidak masuk akal. Diketawain suruh dibangun bahtera begitu besar tetapi di atas gunung. Yang namanya perahu itu dekat-dekat dengan lautan. Ini di atas puncak. Logika nggak masuk. Kemudian ngajak orang kerjasama bantuin nggak mau. Gila lu, gila lu. Dia udah gila. Jangan ikutin. Banyak orang tidak ikut dan meninggalkannya. Tidak banyak orang mensupportnya. Mungkin dalam hidup kita juga begitu. Ada banyak orang yang tidak mensupport kita. Melemahkan kita. Kemudian sampai akhirnya kita berpikir, aduh udahlah kalau udah bisa selesailah sampai sini. Gue kapok, gue kagak mau lagi. Sebab kenapa? Rasanya hidup saya sendiri. Gak ada orang lain yang mensupport. Mungkin kita pernah mengalami situasi sampai ke situ. Tapi Nuh adalah tokoh yang kita bisa belajar. Dia taat sampai akhir. Dia kerjakan apa yang diperintahkan. Walaupun secara hati dan logika gak masuk akal. Gak bisa diterima. Tapi dia taat. Maka mari kita bangun ke depan di tahun 2023 dan masa depan saya dan saudara bersama dengan Tuhan. Seperti Nuh, walaupun dia kerjakan hal yang gak masuk akal. Seperti dia membangun bahtera. Mari kita kerjakan hal-hal itu dengan mental iman kepada Tuhan dan ketaatan kepada Dia. Seraya bergaul karib untuk bisa dengar tuntunan Tuhan. Dengan demikian perjalanan hidup kita ke depan di tahun 2024. Maka kita tidak sendiri lagi. Tetapi kita percaya bersama Tuhan kita melewati semua hal. Yang kedua adalah belajarlah dari Abraham. Setelah Nuh, masa Abraham. Nah, dari Abraham kita belajar bagaimana pentingnya mempercayakan Tuhan sepenuh hati. Kembali lagi dari Abraham kita belajar bagaimana menaati setiap perintah Tuhan. Walaupun kita belum melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Walaupun kita belum melihat doa-doa kita dikabulkan. Walaupun kita sudah bergumul, keluar air mata sampai kering. Kita rasanya sudah hampir putus asa dan rasanya udah lagi gak mau berharap. Bahkan kita menjadi orang yang apatis yang tidak mau menaruh harapan kepada siapapun. Karena pengalaman hidup mengajarkan semuanya pahit adanya. Tetapi kita belajar hari ini kembali di ujung tahun saya dan saudara diingatkan. Yuk belajar mempercayakan. Percaya saja. Lagu pujiannya percaya saja itu apa ya? Semua pasti jadi percaya saja. Itu lagu yang dulu kuno tuh ada gitu ya. Berjadul. Percaya saja. Semua pasti jadi percaya saja. Nah, kira-kira kayak gitulah ya. Jadi waktu itu ada lagu-lagu yang semacam kayak begitu. Jadi kita percaya saja, percaya saja, percaya saja. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku.
Ada banyak aku percaya, aku percaya. Mempercayakan itu gampang diucapkan, gampang ngajarinnya. Tapi sulitnya bukan main untuk dikerjakan. Kenapa? Akan sangat bermain logika manusia. Ketika kita pakai logika dan logika tidak masuk akal, sulit untuk bisa percaya. Ada banyak proses hidup yang Tuhan izinkan kita harus lewati. Maka dari Abraham pun kita harus belajar sabar dan mengikuti prosesnya. Ketika Tuhan menjanjikan di situasi yang nggak mungkin, udah lanjut usia, istri jelas-jelas mandul, udah mati haid, nggak mungkin lagi bisa terjadi pembuahan, dari sisi medis apapun juga. Nggak mungkin kemudian janjiinnya yang gombal. Tapi proses hidup perlu dilewati. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar. Tuhan selalu sertamu. Ikuti saja. Kerjakanlah. Nah, apakah saya dan saudara sudah punya hati yang lembut seperti itu? Di tahun 2003, apakah saya sudah terbentuk jadi orang yang lembut hatinya? Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Kata Matius pasal yang kelima dalam ucapan bahagia. Jadi jika kita lembut hati kita, kita orang yang mau dibentuk, kita mau sabar dan ikuti. Kita akan melihat Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Perbuatan iman, langkah iman, itu bisa menghadirkan mujizat. Tapi tanpa langkah iman, tanpa perbuatan iman, iman tanpa perbuatan adalah nol. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada gunanya. Tidak percaya tidak pernah ada mujizat. Karena mujizat terjadi hanya karena sudah percaya. Jadi jika ingin menghadirkan mujizat, maka perlu percaya. Tapi percaya itu perlu langkah dan perbuatan iman. Yang sebelum dilihat, tapi sudah dikerjakan. Karena ketika kita melihat dan baru percaya, seperti Thomas, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi Tuhan baik, masih sabar. Dia datangin Thomas yang dia kasih. Thomas, ini aku. Ulurkan tanganmu, cucukkan. Dan jangan tidak percaya lagi. Pesan Tuhan. Maka Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Jadi jika kita bisa tetap mempercayakan hidup, walau ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat saat ini, maka kita jadi orang yang berbahagia. Yang ketiga adalah belajar dari Yusuf. Setelah Abraham, dia punya anak, dia punya cucu. Nah, belum ya. Bagaimana dari Yusuf ini kita belajar menyikapi dengan bijak perilaku setiap orang. Dan pentingnya berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan dan visi hidup yang Tuhan berikan. Setiap kita tentunya perlu menyikapi dengan bijak. Orang-orang masing-masing setiap individu berperilaku berbeda-beda. Ya, kalau kita nggak bijak menyikapi setiap orang yang berbeda-beda tadi, wah, kita bisa kepancing, kita bisa berantem, kita nggak bisa kerjasama, kita bisa konflik. Bahkan dengan pasangan hidup sendiri, kita juga bisa terus tidak nyaman hidup ini. Kenapa? Ya kadang ada banyak hal yang bisa diizinkan Tuhan terjadi. Usia berapa lama kita bersama tidak menentukan. Tetapi ketika kita menjadi orang yang terus mau belajar selagi kita masih bersama, selagi kita masih ada, maka kita akan terus menjadi orang yang bijak. Allah berikan visi hidup dalam hidup kita masing-masing berbeda. Saya punya visi hidup sendiri, saudara punya visi hidup sendiri. Hidup perlu ada visi, perlu ada wahyu. Karena menjadi liarlah rakyat,
menjadi liarlah orang tanpa wahyu. Hidup ini kalau nggak jelas kita mau kemana, maka hidup yang kita jalani hari lepas hari terasa nggak ada gunanya. Dari pagi ketemu sore malam hari tidur dan esok kembali tanpa ada sesuatu. Dan di akhir tahun pun kita datang nol semuanya. Nggak tahu saya dapat apa. Saya cuma jalani hidup ini. Sayang padahal hidup itu mahal banget. Nggak bisa dibeli di apotik. Orang berjuang mati-matian sampai jual harta benda. Semuanya demi cuma memperpanjang hidup ketika kalau sudah dalam keadaan situasi gawat darurat supaya bisa bertahan hidup. Obat-obatan mahal, semuanya yang lain juga. Sekarang ini dalam keluarga saya ada pergumulan. Cici saya yang paling besar bergumul untuk penyakitnya. Banyak orang punya penyakit lambung. Cici saya yang kedua juga bergumul dan sudah beberapa waktu lalu dioperasi. Bergumul dengan tulang belakang, biasa perempuan. Kemudian bergumul dengan dengkul kakinya, ya biasalah perempuan juga. Cici saya yang ketiga puji Tuhan hidupnya sehat, semuanya baik, sehat. Sering berenang, suka olahraga, pola makan baik, di tes lab sempurna. Dia bisa jalan-jalan sekarang bersama dengan keluarganya. Cici saya yang keempat udah berobat berulang kali. Sudah melewati operasi, masih terasa pantat sakit. Cici saya yang kelima kakinya juga sakit. Adik saya yang keenam tuh, yang tujuh, berarti anak ketujuh saya keenam. Bontot juga kakinya sakit. Udah mulai bengkok jalannya. Semua sakit. Hal yang paling sering kita alami penyakit. Penyakit. Sekarang ini banyak hal yang buat kita sengsara di penyakit. Setiap orang punya pergumulan hidup yang berbeda-beda. Ada yang finansialnya, ada orang yang bergumul kesehatannya, ada orang yang bergumul untuk dapat kerjaannya, ada orang yang bergumul untuk yang lain-lainnya. Bahkan teman hidup bagi dirinya. Nah Bapak Ibu, setiap hal yang Tuhan kerjakan dan izinkan terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Tidak ada satu peristiwa terjadi kebetulan. Bahkan ketika sehelai rambut pun jatuh, Allah tahu itu terjadi atas hidup kita. Dari kesemua yang terjadi sepanjang tahun 2023 ini, dapatkah kita menangkap maknanya bahwa sebenarnya Tuhan tuh baik. Dia punya rencana. Dia mau persiapkan saya untuk satu maksud, untuk sebuah rancangan, untuk sebuah tujuan, untuk sebuah rencana. Di mana Tuhan mau menjadikan saya tuh jadi berkat. Enggak cuma hidup buat diri saya, tapi kalau Tuhan punya karunia untuk saya bisa hidup dan masih hidup, masih sehat, melewati tantangan penyakit, melewati banyak hal. Itu bukan percuma, itu bukan gratis. Tapi sadarilah ada kehendak Tuhan. Yang tadi saya ingat, sebenarnya itu yang saya ingin khotbahkan. Tadi hampir-hampir saya mau berubah. Tapi saya udah siapin ini. Tapi saya pengen dorong kuat tadi mau berubah. Berubah pengen khotbah yang saya ingin khotbahkan. Tapi setiap kali kalau saya pengen khotbah, dalam rancangan masih ada ganjalan itu lagi. Karena ganjalan yang itu, akhirnya saya batal lagi. Tapi sekali lagi statementnya adalah, kalau segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, maka saya tangkap yang Tuhan mau intinya adalah kembalikan bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Bukan kepada kita. Saudara beriman, tapi iman saudara seringkali kita pakai untuk kepentingan kita. Kita klaim janji-janji Tuhan. Tahu enggak? Untuk mengklaim janji Tuhan, kita sadar nggak kita punya hak untuk mengklaim atau tidak? Apa saya bayar premi untuk sebuah janji yang kita mau klaim? Kalau kita klaim sebuah asuransi yang menjamin kita, kalau nggak bayar preminya, nggak bisa nikmati janji-janjinya dalam perjanjian itu. Saya pernah kecele waktu saya itu yang ngalamin stroke itu ya, masuk rumah sakit itu. Sempat hampir ribut. Ini gak
Mau ditanggung sama asuransi sepeser pun. Dengan alasan saya belum bayar premi yang terakhir. Sehingga saya selama ini pemotongan premi lewat kartu kredit. Nah soal kemudian terjadi sesuatu saya mana tahu. Biasa saya take it for granted. Ya udah berjalan aja begitu. Saya tinggal bayar apa yang ditagihkan di kartu kredit. Tapi satu ketika seperti itu. Kita nggak berhak untuk klaim jika belum bayar premi. Tapi apa kita pernah bayar premi sama Tuhan? Untuk mengklaim janji-janjinya? Untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan untuk hidup kita? Itu bagian yang sebenarnya saya ingin juga sampaikan. Yang keempat, belajarlah dari Musa. Setelah itu, maka kita perlu belajar dari Musa. Dari Musa kita belajar bagaimana merespon dengan benar panggilan Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Dengar dia panggil nama saya. Tuhan panggil kita. Pakai nama masing-masing. Gimana sih meresponi panggilan Tuhan? Musa pernah berontak, gak mau Tuhan. Jangan saya Tuhan. Jangan saya. Aku gak bisa Tuhan. Bukan saya Tuhan. Suruh yang lain saja. Sampai Tuhan tetap perlengkapi. Aku berikan kamu Harun untuk bantu. Biar dia yang ngomong untuk kamu. Sampai tetap yang namanya orang gak mau. Punya alasan untuk menolak. Apapun juga. Sampai membangkitkan amarah Tuhan. Barulah orang kadang sadar. Jangan tunggu Tuhan marah. Mari kita belajar seperti Musa. Belajar dari Musa, ada peristiwa yang tidak menyenangkan di Musa. Ketika Tuhan panggil gak respon dengan cukup benar. Dan belajar dari Musa bagaimana pentingnya mengendalikan emosi. Seringkali ini gagal. Sekali lagi saya ingat pesan daripada seorang ahli yang berkata, ketika engkau berkelahi di rumah, baik terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap keluarga, jangan izinkan terjadi di pagi hari. Karena akan mempengaruhi buruk sepanjang harimu. Maka firman Tuhan tulis, kalau engkau ribut, jangan biarkan itu nginep, biayanya mahal. Tapi selesaikan sebelum matahari terbenam. Jangan biarkan kita bangkit. Adanya perselisihan di antara kamu saja merupakan kekalahan, kata firman Tuhan. Apa sih yang kita perjuangkan? Ego kita pengen menang. Kita defensif membela diri. Toh menang jadi arang, kalah jadi abu. Dua-duanya kalah. Yang menang selalu adalah iblis. Jadi lebih baik belajar kendalikan emosi. Supaya kita bisa sampai ke negeri perjanjian. Supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan akhir. Dan untuk itu perlu bersabar menghadapi perilaku semua orang. Jangan kehilangan tujuan kita. Kalau tujuan kita A tadinya, tapi gara-gara di tengah jalan ada terjadi peristiwa, akhirnya kita bisa pertaruhkan, enggak kenapa gua kehilangan tujuan gua. Karena mempertahankan martabat dan mengikuti emosi saat pada waktu itu. Sampai akhirnya kita tidak mencapai apa-apa. Belajar dari Musa. Yang kelima, sebelumnya, yang terakhir nanti kita tutup. Yang keenam adalah, yang kelima belajar dari Yosua. Kalau dari Yosua saya belajar bagaimana pentingnya menguatkan dan meneguhkan hati. Tahun 2024 enggak mudah. Maka kita belajar seperti Yosua. Yosua, engkau akan melanjutkan perjalanan hidupmu dalam memimpin. Aku berkenan untuk mengangkat engkau menjadi pemimpin untuk membawa bangsaku ke negeri perjanjian yang kujanjikan. Kalau Musa telah gagal oleh karena dia tidak dapat bisa menghormati aku, gak mampu mengendalikan diri, tergoda dengan perilaku rakyat yang dipimpinnya, menjadi marah dan tidak menghormati kekudusanku dengan amarah itu. Maka engkau cuma boleh lihat tapi tidak boleh masuk. Tapi kepadamu aku berkenan. Cuma satu pesan. Belajar dari peristiwa yang sudah jadi. Belajar dari pendahulumu.
Karena itu kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, tetap kuatkan dan teguhkan hati. Pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Pandang terus, pandang terus. Kadang-kadang sekeliling bisa membuat kita jatuh dan hancur. Kalau ikut Tuhan, mungkin kita bisa tinggalin Tuhan. Atau mungkin kita nggak tinggalin Tuhan, tapi tinggalkan pelayan. Tapi Tuhan mau pandang terus pada dia. Berjalan fokus kepadanya. Komit untuk setia beribadah. Tidak mudah terpengaruh dengan yang lain. Yang lain nggak rajin ibadah, bukan berarti kita boleh tidak rajin juga. Yang lain boleh jalan-jalan, bukan berarti saya juga boleh jalan-jalan. Kita tetap jalan-jalan. Tetap Tuhan izinkan kita boleh jalan-jalan. Karena nggak mungkin Tuhan itu adalah orang yang kejam. Tapi artinya ketika Yosua tantang kepada umat, kepada siapa kamu mau beribadah? Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah sama Tuhan. Nggak peduli apapun pilihan. Nah, komitmen ini perlu kita ada di penghujung tahun ini untuk tahun ke depan. Bangku di sini masih banyak kosong. Banyak jiwa-jiwa yang masih belum datang. Banyak gereja yang penuh. Tapi ironis jika gereja yang sudah sekian puluh tahun dapat karunia, kebaikan dan kesabaran Tuhan, bukan makin maju, tapi makin sedikit. Sedih, tapi gak bisa buat banyak. Cuma berdoa, berdoa dan berdoa. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu Kau panjangkan. Yang terakhir, yuk belajar dari Ayub. Mungkin ada saat di mana kita diizinkan mengalami. Tapi dari Ayub, kita juga bisa belajar menyikapi setiap pergumulan hidup dengan sikap yang benar. Kalau kita mengalami cobaan dan ujian, jangan mudah mundur dari Tuhan. Ketahui, sadari Tuhan berhak atas hidup kita. Dia mau kerjakan apa aja. Dia punya hak penuh. Kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Jadi tinggal Tuhan, terserah Tuhan. Mau-maunya Tuhan apa. Seberat apapun persoalan dan pergumulan hidup kita, tetap libatkan Tuhan karena engkau tidak mampu berbuat sendiri. Dan pilihlah sikap tetap setia. Peganglah apa yang ada padamu sekarang. Kalau engkau nggak bisa raih ke depan lebih banyak, setidaknya engkau tidak lepaskan yang ada sekarang. Peganglah apa yang ada padamu sekarang. Sampai ia datang maka ia akan memakotai kehidupan. Jika kita menghadirkan Kristus dalam hidup kita, maka hidup yang berat sekalipun ketika ada Kristus hadir, maka berat menjadi berkat. Maka ada berkat-berkat yang kita akan lihat ketika kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Sebentar lagi kita masuk tahun 2024. Yang merupakan tahun politik bagi Indonesia di mana akan dilaksanakan pemilu serentak. Untuk pilih presiden, wakil presiden, juga wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen, baik DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, juga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Belajarlah dari pengalaman masa lalu dan masa kini. Gereja memiliki sebuah panggilan untuk mengarahkan umat jemaat agar kita bisa tepat memilih. Kita bisa tepat menyikapi di tahun-tahun politik ke depan bagaimana penting kita. Sikap tidak memilih atau golput bukanlah sikap yang bertanggung jawab dan bukanlah sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita tetap harus menentukan pilihan. Di tempat ini netral, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tetapi sikap netral tidak berbuat apa-apa secara individu adalah salah. Pengalaman beberapa waktu Pak Jokowi menang menurut apa yang saya dengar dari penjelasan seorang jenderal yang menjadi ketua Asosiasi Pendeta Indonesia.
sebagai salah satu pimpinan saya. Keberhasilan pemilihan yang lalu ditentukan oleh faktor orang Kristen. Karena orang yang non-Kristen bisa 50-50. Tapi orang Kristen ketika dia menentukan pilihannya kepada A, si A menang. Ketika orang Kristen mau menentukan pilihannya kepada B, si B menang. Jadi rupanya orang Kristen ditetapkan sebagai penentu. Saudara dan saya sebagai penentu. Bersikaplah objektif, jangan subjektif. Jangan berdasarkan suka dan tidak suka pada pribadi orang. Tapi lihatlah track record, capaian-capaian yang sudah didapat, visi misi, pikirkan jelas. Karena pilihan saya, pilihan saudara, satu suara menentukan. Pilihan rakyat menentukan. Kita sudah belajar dari peristiwa Jakarta. Salah memilih, fatal lah sudah. Tapi yuk saya dorong, kita nanti pilih bijak. Jangan salah pilih. Tahun 2024 slide terakhir saya tidaklah lebih mudah untuk dijalani dari berbagai aspek kehidupan. Masih banyak hal yang harus diperjuangkan untuk tetap dapat hidup berkemenangan. Mari bersama Tuhan kita akan survive. Bersama dengan Tuhan kita hadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Tema GBI tahun 2024 adalah beriman teguh kepada Kristus. Karena tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dengan pergumulan tantangan. Maka beriman teguh menjadi sebuah sikap yang harus dimiliki setiap orang percaya. Maka kita akan banyak berbicara tentang iman. Bagaimana kita penting membangun iman kita agar makin kokoh kepada Yesus. Tak tergoncangkan. Mari kita berkomitmen untuk semakin setia beribadah. Dan mari kita berkomitmen untuk bergaul dengan Tuhan. Mulai tahun 2023-24 awal tinggal beberapa jam lagi. Maka saya akan memulai distribusi nanti di GBI punya grup. Itu mulai gemar baca dan dengar Alkitab. Saudara akan dapat sebuah tayangan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap hari saya berikan satu. Kemudian bagi yang gak bisa susah sulit baca, itu ada audio dengar. Ditambah dengan visualisasi. Dan itu adalah kerjasama dari Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI dengan aras gereja yang bernama PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Indonesia punya 7 aras gereja. Dan yang paling tertua dan pertama adalah PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Dan saya lebih banyak berada di organisasi aras gereja yang namanya PGPI, Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia. Dan dia adalah juga aras gereja untuk aliran Pantekosta. Jadi yuk kita belajar sama-sama. Saudara pasti sudah berulang kali baca Alkitab dan punya metode sendiri. Tapi belajar bersama-sama yuk. Dari awal tahun mulai kejadian. Kejadian 1 sampai sekian, kejadian 2 sampai sekian dan seterusnya. Sampai akhir kita bersama-sama. Di ujung tahun kita selesaikan satu Alkitab kembali bersama. Yang menarik dan adanya buat guru-guru terutama itu bagus ada visualisasi. Jadi dengan begitu kita lengkap ngajar anak karena sudah punya background yang kuat. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Bersamamu Tuhan. Kita angkat lagu pujian ini. Engkau ada bersamaku. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkau ada bersamaku. Di setiap musim
hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersama. Asal ada Tuhan dalam hidup kita, itu cukup. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
kepadamu. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan-Mu. Kami butuh Tuhan. Bersama-Mu kami kerjakan. Oh, masih panjang perjalanan hidup kami ke depan Tuhan. Bersama-Mu akan kami lewati hari-hari kami. Tahun 2024 ke depan Tuhan. Kami sadari bukanlah hal yang mudah. Ada banyak perjuangan yang lebih berat yang harus kami tempuh. Ada banyak keputusan yang tepat yang harus kami buat. Ada peristiwa-peristiwa yang harus kami belajar daripadanya untuk menjadi orang yang lebih bijak. Hari ini kami dengar firman-Mu. Hari ini kami dengar perkataan-Mu. Seperti Engkau berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena ada banyak perjalanan yang harus Engkau tempuh. Agar kami terus teguh beriman kepada Kristus. Sehingga tempat di mana kami berpijak di situ Tuhan berikan. Kami terus berkembang semakin maju. Kami terus melangkah semakin maju. Kami di bawah Tuhan semakin beranjak tinggi. Kami terus naik dan bukan turun. Engkau terus menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, kami akan dapat terus mengerjakan hal yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Yang pada akhirnya kami sadar Tuhan, bagi-Mulah segala kemuliaan, segala hormat, puji-pujian yang harus kami hantarkan di seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang bisa kami kerjakan saat-saat sekarang ini, semua sudah kami kerjakan dengan segala keterbatasan, kekurangan, ketidaksempurnaan. Tuhan sempurnakanlah. Tuhan tolonglah. Kemurahan-Mu lebih besar. Kemurahan-Mu membuat gereja Bethel Indonesia Gunung Sahari masih ada hingga saat ini. Kemurahan-Mu pada anak-anak sekolah minggu. Kami merindukan mereka terus bertumbuh Tuhan. Kami merindukan mereka terus bertambah Tuhan. Kami terus merindukan mereka semakin cinta Tuhan. Kelak tumbuh menjadi anak-anak remaja yang takut akan Tuhan. Menjadi teruna-teruna muda yang gagah perkasa di hadapan Engkau. Di hadapan para guru-guru Tuhan. Mereka bagaikan anak panah di seorang pahlawan yang perlu diarahkan. Pakailah guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, guru-guru abi. Karunia hikmat, akal budi yang Tuhan karuniakan dalam mendidik mengajar. Dengan takut akan Tuhan dan kesungguhan hati. Agar di tahun yang akan datang 2024 Tuhan, bukan semakin mundur, tetapi semakin maju dan berkembang sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu. Anak-anak muda di tempat ini memiliki masa depan ke depan Tuhan. Mereka adalah tulang punggung gereja ini. Mereka adalah penerus-penerus ke depan yang akan meneruskan perjalanan gereja ini. Terus bangkitkanlah teruna-teruna muda ini Tuhan. Menjadi orang-orang yang mencari Tuhan.
menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, menjadi orang-orang yang militan kepadamu, yang terus takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan tuntunan-Mu. Pakai para ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang bijak, yang terus dapat mengayomi anak-anak dan keluarganya Tuhan, yang juga terus dapat bertumbuh dalam komunitas di WBI di tempat ini. Seluruh pemimpin yang telah dipercayakan Tuhan pakai mereka. Demikian juga kaum pria ya Tuhan, Engkau juga menolong mereka agar dapat terus memiliki komunitas dan terus bertumbuh sampai kepada jemaat umum di tempat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Bapa, ini gereja yang Engkau telah karuniakan ada di tengah-tengah komunitas Gunung Sahari. Puluhan tahun telah kami lewati. Kami mohonkan kasih karunia-Mu kembali untuk tahun yang akan datang, agar kami bisa punya semangat yang baru, punya kegairahan yang baru, untuk terus melanjutkan apa yang harus kami kerjakan, seperti yang Tuhan kehendaki. Tanpa Tuhan kami gak kuat, tanpa Tuhan kami gak bisa, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Karena itu Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa karuniakan terus Tuhan kesehatan yang sempurna di waktu-waktu yang ke depan. Pandemi masih belum usai. Ada banyak penderitaan sakit penyakit yang dialami di akhir-akhir ini oleh jemaat-Mu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, tolonglah mereka yang bergumul dalam sakit penyakitnya. Sakit apapun juga yang kadang mengecilkan iman mereka secara logika. Namun tersedia sebuah mujizat yang tidak pernah Tuhan berhenti. Tetap berlaku dan tetap berlangsung hingga hari ini. Karena kami punya Yesus yang tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa sekali lagi, mohon kasih karunia kesembuhan ilahi. Kasih karunia kemurahan-Mu buat Tintin yang Tuhan terus beri kekuatan bagi. Kami ingin melihat kasih karunia itu terjadi atas hidup. Kami ingin melihat mujizat itu Tuhan karuniakan dan nyatakan baginya. Seperti Engkau Tuhan, yang mengasihinya begitu besar. Demikianlah kasih-Mu Engkau nyatakan, kasih karunia-Mu Engkau karuniakan. Dan terjadilah mujizat kesembuhan baginya. Demikian pun buat Mama Dedi yang terus bergumul untuk kesehatannya. Tuhan, Engkau yang tolong. Engkau yang tolong dan karuniakan apa yang terbaik. Terus kuatkan imannya, percayanya. Dan terus Tuhan, segala upaya yang dikerjakan keluarga Tuhan berkati. Sehingga kesembuhan yang sempurna terjadi padanya. Banyak hal yang mungkin tak dapat kami sebutkan sekarang ini. Namun kami punya Allah yang mengerti dan menyelidiki hati setiap orang. Kami percaya Engkau dengar segala doa kami kepadamu. Inilah doa yang kami panjatkan bersama jemaat di akhir tahun 2023 ini. Dan kami siap untuk melangkah memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Kami akan komit untuk tetap lebih setia lagi kepadamu. Kami akan terus komit Tuhan tetap semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan tetap dapat setia melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Terimalah segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan bagi Bapa di surga, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Semua yang bersyukur bersama katakan, amin.